Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Saka Asha, bab 7. Makan di kantin. Tak lama bel masuk menggema di seluruh sudut International High School of Gladwin. Seluruh murid berhamburan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Berbagai ekspresi tergambar jelas di wajah-wajah mereka. Ada yang cukup antusias, gembira, bersemangat. Tak jarang pula ada yang lemas, lesu. Milunglai. Suasana di kelas Saka terasa begitu kondusif. Sang guru pun merasa begitu heran hingga menajamkan penglihatannya melihat di sudut pojok belakang bangku-bangku yang biasa kosong itu penuh. Artinya Saka Cis tidak kabur membolos di jam pelajaran. Bahkan semua murid di sana pun heran. Ini benar kalian? Tanya sang guru kepada ketiganya. Lah si bapak, pagi-pagi ngelawat. Kalau bukan kita, siapa? Jawab Evis tanpa rasa takut sedikit pun terhadap guru di depannya. Saya kira kalian penghuni sekolah yang ingin ikut kelas pagi bapak, kelakar sang guru. Sebuah keajaiban yang luar biasa melihat ketiga cowok tampan ini duduk anteng di bangkunya masing-masing. Kalau bukan, karena Saka saya juga malas par. Apalagi saya Gadis belum bertubuh sarapan, mungil, keroncongan namun perut mengemaskan. saya. Ini Nyeletuk Evis, sudah berkutat di dapur, mengusap-usap perutnya tangannya itu, cekatan, memangnya kenapa dengan mengaduk-aduk Saka? pensi yang berisi sup Sang guru ayam, menatap Saka, terdengar suara lalu gemericik mengerutkan minyak dahinya. di penggorengan. Demi Asyati Saat Evis ia memasukkan mengatupkan tahu bibirnya dan tempe rapat-rapat. sebagai Diam, pelengkapnya, lanjutkan sesekali ia pelajarannya. berhenti untuk Cita mencicipi dingin bumbu. Sakan membuat Dengan semua wajah orang di sana mengernyit, tersentak lalu dan tersenyum terkejut. puas. Sang guru pun Dengan gelagapan rasanya, dan melanjutkan masakan kegiatan sederhana, pembelajarannya. kesukaan Ingat sang sekolah tunangan ini Saka. milik keluarga Diam, Saka, lanjutkan dan tak pelajarannya. ada satu orang pun yang mau mencari. Titah dingin Saka masalah dengannya membuat semua Namun orang di di atas sana Saka tersentak masih ada dan terkejut. Asa Sang guru pun yang gelagapan bisa memarahi dan Saka melanjutkan dimanapun kegiatan dan kapanpun. pembelajarannya. Tak tahu Ingat saja sekolah Saka ini tengah milik menahan keluarga mati-matian Saka dan tak agar ada dirinya satu tak orang kabur pun dari yang mau sini mencari demi masalah Asanya. dengannya. Namun di atas bosan Saka, jika. Mana Masih lapar ada lagi Asa yang bisa Saka memarahi bakal gue Saka makan ya dimanapun dan kapanpun. Saka melirik tajam dengan bombastik esnya membuat Evis kengisan. Sementara Chai hanya menatap jengah kelakuan sahabat yang satu ini. Lalu Chai kembali fokus pada penjelasan guru di depan. Udah ya, gue mending ke warungnya Mbak Nani sendirian, serasa mau mati gue. Evis sedari tadi berisik. Sampai di antara kita keluar, Tasya mengetahuinya habis gue. Asya bakalan ngamuk, dan gak jadi tidur di rumah gue. Ujar Saka kepada Evis, ini hari Kamis ndir, lo puasa sunnah. Dosa lu udah setinggi gunung Everest, gak usah bohongin Abi Umi lagi. Ciletuk Chai yang sedari tadi diam. Akhirnya suara yang selalu menjadi dambaan para murid-murid akhirnya berbunyi bel istirahat. Di jam istirahat sekolah, suasana menjadi ramai dan penuh dengan energi. Para siswa berhamburan keluar kelas dengan semangat, mengisi lorong-lorong dan lapangan sekolah. Suara tawa, obrolan, dan teriakan bercampur menjadi satu, menciptakan riuh rendah khas yang terasa hidup. Di lapangan, sekelompok siswa bermain bola dengan semangat, sedangkan di sudut lain, beberapa siswa memilih tempat yang lebih sepi di bawah pohon atau di pinggir lapangan untuk beristirahat dan bercengkrama. Jam istirahat di sekolah adalah momen untuk melepas penat, mengisi tenaga, dan bersosialisasi. Meski hanya sebentar, suasana ramai dan penuh keceriaan ini menciptakan kesan tak terlupakan bagi setiap siswa. Di kantin, antrean panjang terbentuk di depan stand makanan. Para siswa sabar menunggu sambil berbicara dengan teman-temannya. Ada yang sibuk memilih makanan favorit seperti bakso, nasi goreng, atau jajanan ringan. Beberapa siswa duduk berkelompok sambil mengobrol seru. Sementara yang lain makan dengan cepat agar sempat bermain. Kantin ini terbilang kantin yang cukup mewah, tempat yang cukup luas dan bersih tak lupa. Dengan desain minimalis bernuansa abu-abu ini, memiliki bangku yang cukup banyak. Di sudut pojok meja, terdapat 6 orang di sana yang tengah mengisi perut kosongnya. Tumben kalian di sini? Celetuk Greta menate api sengit Evis yang tengah memakan bakso. Suka-suka kita lah mau di mana. Jawabnya tak kalah sengit.
Udah mending kita makan aja, nanti keburu bel istirahat habis. Yana melerai, keduanya yang hendak melakukan perang dunia ketiga. Model tempat duduk di kantin ini kebanyakan meja bundar. Di sebelah ujung ada Shaka, ada Esa tentunya. Tak bisa mereka dipisahkan, sebelahnya Asya, Rada Greta, dan Yana. Lalu di sebelah Shaka ada Afis dan Chai. Mereka duduk memutari meja itu. Gimana rasanya? Tanya lembut Asya yang baru saja memasukkan nasi ke dalam mulut sang tunangan. Shaka mengacungkan kedua jempolnya dengan mulut yang mengembung, menikmati bekal yang Asya bawakan tadi, sup ayam dengan tahu dan tempe. Respon Shaka membuat senyum di bibir Asya mengembang, merasa bahagia. Cobain dong. Evis mencomot tempe goreng yang berada di tempat bekal itu. Lah, jangan sentul, punya gue. Shaka menabok lengan Evis dan menarik tempat bekal itu, dipeluknya secara posesif. Pelit kuburannya sempit. Masih sempritan mana sama orang tukang kibul? Tasya bersuara, membuat para sahabatnya tertawa, menatap Evis yang tengah bersungut-sungut. Kalian berdua memang pasangan yang serasi dalam hal apapun, termasuk ngehina gue. Jawab Evis dengan hiperbola, kenapa nggak pesan makan? Tanya Chai kepada Yana yang hanya memesan 1 buah roti dan air mineral. Hal tersebut sontak membuat seluruh pasang mata menoleh ke arahnya. Yana tersenyum, aku masih kenyang kok. Tadi sebelum berangkat sarapan banyak, itu hanya alibi saja, sebab ia tengah berhemat. Sebab harga makanan di kantin ini rata-rata mahal, dan uang jajannya hanya cukup untuk membeli roti dan air mineral. Mana ada kenyang Yana, gue aja pagi sarapan. Tuh banyak jam segini perut gue udah keroncongan. Ujar Greta diangguki yang lain. Kamu bisa ambil ini, aku buat banyak kok. Mbak Esya menyodorkan bekal kepada Yana. Yana menggalang, itu buat tunangan lo, nanti dia ngamuk beasiswa gue nanti dicabut, nggak mau gue. Hei, tawa Yana tak ada yang meresponnya hingga membuat dirinya kikuk dan tanggung. Yana berdehem, jangan kasihani gue, jangan membuat diri gue terbebani dengan sahabatan sama kalian. Wajah Yana berubah menjadi serius. Yana salah satu anak yang beruntung, dia anak beasiswa, tetapi bisa satu circle dengan para Shaka CS dan Asya yang notabene anak kolomerat. Tak jarang banyak murid-murid yang mencelanya dan dituding memanfaatkan mereka. Tapi kita semua nggak ada niat kayak gitu Yan. Kita ikhlas bantu lo, ya nggak? Gerta menoleh kepada para sahabatnya dan mereka mengangguk, namun tidak termasuk Shaka. Ia tak peduli, ia masih fokus dengan makanannya. Hargai keputusan Yana, jangan membuat dia terbebani. Sambung Asya dengan bijak, makasih Sa, lo memang paling ngertiin gue.